Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral khairati wal barakah, syahra ta'ati wa syahra siyami wal qiyami wat taubah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu min syarri hamazatis syaitani wan nafsil lawwamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadat tahiyah. Hadirin rahimakumullah, suratul Fatihah disebut juga sebagai sab'ul mathani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kita sering membaca suratul Fatihah karena Al-Fatihah merupakan bacaan yang harus ada di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, dalam bahasa Arab ada qoro'a, ada tali. Kalau qoro'a itu hanya membaca saja, tapi kalau dikatakan tali Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Hadirin rahimakumullah, di dalam suratul Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan yang dibenci dan juga bukan yang tersesat. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa kita memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ada yang menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan nanti di hari kiamat yang menyampaikan kita antara padang mahsyar menuju surganya Allah, termasuk di dalamnya ada neraka. Akan tetapi kalau dilihat dari segi hadisnya, bahwa di sana tidak dikatakan as-siratal mustaqim, yaitu dikatakan as-sirat saja. Ya, sirat adalah jalan yang membentang antara padang mahsyar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang menurut ulama itu lebih tipis dibandingkan dengan rambut yang dibelah 7. Dalam artian sangat sulitnya orang-orang melewati sirat tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Lalu apa yang disebut dengan as-siratal mustaqim? Yang disebut dengan as-siratal mustaqim dalam ayat yang selanjutnya dijelaskan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan yang dibenci, 'alaihim waladdallina, dan bukan yang sesat. Siapa jalan yang dibenci? Jalan yang dibenci di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian siapa juga jalan yang sesat? Mereka adalah orang-orang Nasrani. Kita semua seharusnya sudah paham bahwa di dalam Al-Quran disebutkan walang tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum.
Dan tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kecuali kita mengikuti millatahum, agama mereka atau millah mereka semua. Hadirin rahimakumullah, tentu kita semua harus ekstra hati-hati karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menyediakan berbagai macam cara bagaimana harus menghancurkan agama Islam. Lalu yang tadi disebutkan jalan yang lurus itu adalah jalan yang bukan dibenci dan juga bukan yang sesat, tapi jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang mendapatkan nikmat di sana? Kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja? Yang pertama, minan nabiyina, dari golongan para nabi. Yang kedua, wasiddiqina, bersama orang-orang yang benar. Yang ketiga, wasyuhada'i, bersama orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Jadi yang dimaksud dengan an'amta alaihim adalah golongan para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kita sering mengenal dengan amal soleh. Apakah itu amal soleh? Apakah amal yang benar atau amal yang baik? Amal yang soleh adalah amal yang benar. Kalau disebutkan amal yang benar itu pasti baik, tapi kalau disebutkan amal yang baik belum tentu benar. Karena kalau konsepnya benar itu objektif, kalau konsepnya baik bisa menimbulkan subjektif. Wa hasuna ula rafiqo, dan itulah sebaik-baiknya tempat untuk mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, kita pahami bersama bahwa kita dalam membaca Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan saja, tapi harus kita kaji maknanya sehingga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.